Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi. Kali ini mimpi yang dialami istri saya. Seperti sebelumnya sudah banyak mimpi-mimpi yang dialami istri saya sudah saya bagikan di akun ini. Seperti halnya sekarang ini saya akan bagikan lagi kisah nyata mimpi yang lain tentang pengajaran ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Seperti halnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub juga pernah mengalami mimpi pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu jenis ilmu ma'rifat terdapat di dalam kitab Futuhul Ghaib, terbukanya gerbang-gerbang rahasia, yang juga pernah saya sampaikan pada video sebelumnya. Seperti apa mimpi yang dialami istri saya? Di mimpi itu istri saya sedang berada di luar ruangan bersama almarhum mamanya. Lalu mereka berdua duduk di suatu tempat. Ketika itu suasana hening. Lalu ada hembusan angin datang. Lalu seketika itu istri saya merasakan hadirnya Allah. Lalu terbangun. Di mimpi ini ada simbol-simbol, yaitu angin, dan ada perasaan, merasakan hadirnya Allah. Hadirnya Allah di dalam mimpi ini bukan nampak secara lahiriahnya zatnya Allah, tidak seperti itu. Cuman secara maknawi. Maksudnya kehadiran di hati istri saya ketika angin itu menyapa, ya berupa hembusan yang menerpa badannya, menerpa jasad istri saya, lalu langsung seketika itu istri saya langsung merasakan hadirnya Allah, ya, sebagai pencipta dari angin yang berhembus itu. Karena apa? Seluruh ciptaan Allah di muka bumi ini, ya, gerak diamnya seluruh makhluk, begitu juga dengan angin, itu semua adalah kudrah dan iradah dari Allah. Tidak mungkin hadir dengan sendirinya, melainkan sesuai dengan catatan yang azali, yang mana hal itu sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum alam semesta ini diciptakan. Ya. Lalu apa maknanya? Ya. Ini ada makna yang tersirat bahwa istri saya ini diberitahukan rapot atau nilai keadaan spiritualnya. Ini tentang takdir. Takdir yang insya Allah akan terjadi. Yaitu istri saya akan dimampukan ketika bersentuhan dengan makhluk Allah, ciptaan Allah. Entah itu makhluk yang bergerak, makhluk yang diam, melalui pandangannya, melalui pendengarannya, melalui mimpinya, bisa jadi. Pokoknya semua hal yang mana itu adalah ciptaan Allah, maka istri saya mesti mengingat Allah sang penciptanya. Matanya di bumi, tapi hatinya di langit. Itu bahasa perumpamaannya. Ya, ini yang dikatakan orang-orang yang seringkali mengajarkan tentang ilmu ma'rifatullah, yaitu ilmu mengenal Allah, bahwa ketika melihat segala sesuatu, melihat Allah. Ketika melihat ciptaannya, maka langsung mengetahui bahwa itu adalah ciptaan dari Allah. Hal ini sepertinya sepele bagi orang awam, karena orang awam tidak mengerti nilai-nilai ilmu makrifat, karena mereka tidak tahu bahwa itu adalah mutiara. Karena Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang begitu. Ya, di dalam kitab Al-Hikam disebutkan bahwa ada ilmu itu ibarat mutiara yang berlumuran tanah. Dan tidak diketahui bahwa itu mutiara kecuali ulama. Ulama itu yang dimaksud Nabi, bukan orang-orang yang bergelar doktor,
S3 dalam bidang agama, bukan. Bukan bergelar LC, Kiai Haji Gus, bukan. Tapi orang yang sudah mengenal Allah dari sudut pandang Allah, orang itu sudah arif billah. Orang yang mengenal Allah dan sadar dia dimampukan untuk mengenal Allah itu karena rahmat dari Allah. Tidak ada kesombongan, tidak ada ujub. Intinya, segala sesuatu di muka bumi ini menghantarkan orang tersebut kepada Allah. Selalu ingat, selalu zikrullah. Zikir bukan hanya dengan lisan mengucapkan kalimat thayyibah, istighfar, sholawat, kalimat tasbih, tahmid, takbir. Tidak hanya dengan itu. Tapi ada yang namanya zikir tanpa huruf, tanpa suara. Ketika melihat benda langsung mengingat Allah. Jadi apapun yang dilihatnya itu selalu bisa dijadikan sarana beribadah kepada Allah. Akhirnya kalau sudah orang mencapai keadaan seperti itu, maka dia sudah masuk kepada orang yang seperti yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Di mana Allah Ta'ala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah bukan hanya lewat sholat, puasa Ramadan, zakat, sedekah, umroh. Tidak hanya dengan itu. Tetapi ketika melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, selalu ingat kepada Allah, Sang Penciptanya. Karena apa? Karena Allah berfirman, ilmunya Allah itu, pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Jadi kalau orang sudah ihsan, makomnya sudah ihsan, yang mana hal itu sudah disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan. Kenapa dikatakan seakan-akan melihat Allah? Bukan dengan perkataan langsung vulgar bahwa dia melihat Allah, tidak. Tapi di sini ada perkataan seakan-akan, seolah-olah. Itu maksudnya penglihatan kita kepada Allah itu bukan secara jasad, bukan secara lahiriah kita. Tidak dengan mata lahiriah kita, tetapi dengan musyahadah. Penyaksian dengan mata hati. Penyaksian dengan ruh kita. Jadi ruh, letak makrifat itu kepada ruh kita, bukan kepada jasad kita. Yang mana hal itu terkait dengan kebahagiaan yang azali. Seperti yang Allah katakan pada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalat Ghausiyah. Jadi di mimpi itu adalah pemberitahuan dari Allah. Insya Allah istri saya itu nanti ditakdirkan ketika melihat segala sesuatu selalu ingat Allah kepada Sang Penciptanya. Nah, itu adalah karunia yang sangat baik dan bernilai tinggi daripada karunia berupa harta benda. Karena seringkali karena harta benda orang itu binasa. Tapi dengan zikrullah orang bisa selamat di dunia dan akhirat. Karena apa? Hanya dengan mengingat Allah orang itu menjadi tentram. Nah, itu yang difirmankan oleh Allah. Jadi kalau misalkan di mimpi itu dapat pemberitahuan seperti itu, maka hati-hati juga. Jangan takabur juga, karena semua itu kebaikan dan keburukan adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sampai lengah, tetapi disyukuri dan selalu warok, berhati-hati dalam bersikap lahir dan batin. Untuk umat Islam pada khususnya, mimpi itu bukan hanya sebagai bunga tidur, melainkan adalah bagian dari syariat, yang mana dalil-dalil atau keterangannya bisa Anda baca. Simak pada deskripsi pada video ini. Seperti video-video sebelumnya, insya Allah saya selalu sertakan dalil-dalil terkait mimpi dan ilmu takwil mimpi. Agar apa? Beriman kepada sarana gaib yang bernama mimpi, karena Allah Maha Gaib. Menciptakan semuanya mengandung unsur kegaiban. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.